pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang.
Kuasamu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang.
yang baru. Darahmu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu.
Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Hai bersyukur padamu Kudus, bersamanya agungkan terus, agungkan Maria yang kaya fakta, kekal dan mulia kerajaannya. Saudara-saudara jemaat Tuhan, kita percaya bahwa pertolongan kita dalam ibadah ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia Tuhan Yesus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dan besertamu juga. Saudara-saudara, siapakah di antara kita yang tidak berdosa? Dengan sadar pastilah masing-masing kita berkata bahwa tidak seorang pun. Karena itu marilah masing-masing mengakuinya dalam hati di saat teduh ini. Tuhan, kami semua berdosa, karena itu ampuni kami. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah
dari Allah diteguhkan kembali. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Tercurah darah Tuhanku. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus terhapus dosanya, terhapus dosanya, terhapus dosanya. Yang mau bertobat ditebus terhapus dosanya. Sejak ku pandang salibmu dengan iman teguh, kasih-Mu laku puji terus seumur hidupku, seumur hidupku, seumur hidupku. Kasih-Mu laku puji terus seumur hidupku. Kita telah mengaku dosa kita dan juga kita telah menerima berita anugerah. Dan karena itu mari kita dengarkan petunjuk hidup baru dari Kolose 1 ayat 23, firman Tuhan. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Kita bermazmur secara responsorial, yaitu membaca Mazmur 15 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Membaca Mazmur 15 ayat 1 yang kelima. Saya yang akan membacakan tulisan yang agak keluar, dan jemaat Tuhan yang akan membacakan tulisan yang agak masuk ke dalam. Mazmur 15 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Mazmur Daud. Tuhan, siapakah yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yaitu Dia yang berlaku tidak bercela, Yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpahkan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi kemuliaan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bercela. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Amin. Mindara Opuang.
kita persiapkan bacaan kita selanjutnya dari Amos 8 ayat 1 sampai 8. Kemudian dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Kolose pasal 1 ayat 15 sampai 29 ini menjadi bahan utama kita hari ini. Dan kemudian dari Injil Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Mari bersama-sama kita berdoa. Ya Bapa di sorga, Allah kehidupan kami dan sumber berkat. Kami bersyukur di pagi hari ini atas tuntunan dan pemeliharaan-Mu yang luar biasa kami alami. Engkau telah menyertai kami dalam satu pekan. Kami boleh berkarya, melakukan tanggung jawab hidup dalam suka dan duka. Dan hari ini kembali Engkau memperkenan kami datang di rumah-Mu yang kudus. Sekarang kami ada di pelataran-Mu menyatakan penyembahan kami sebagai ungkapan dari setiap kami bahwa kasih dan anugerah Tuhan selalu baru dalam hidup ini. Dan kami rindu Tuhan terus wujudkan dalam perjalanan hidup yang akan kami tempuh hari ini dan satu pekan ke depan. Bekali kami dengan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu meneguhkan dan menguatkan kami. Karena itu Bapa, buka hati kami yang boleh hadir di tengah-tengah persekutuan ini. Biarlah kiranya firman-Mu boleh menempati tempat yang layak dalam mata iman kami. Dan hamba-hamba-Mu yang telah berdiri ini, kasihani kami untuk dapat menjadi alat-Mu yang baik, menyampaikan firman-Mu. Secara khusus hamba-Mu, perkenanlah untuk menguraikannya. Kami telah sedia mendengar Engkau Bapa. Berfirmanlah. Di dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan kita yang pertama diambil dari kitab Amos pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Diberi tema penglihatan keempat, bakul dengan buah-buahan. Inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku. Tampak sebuah bakul berisi buah-buahan musim kemarau. Lalu berfirmanlah ia, apakah yang kau lihat? Apakah yang kau lihat, Amos? Jawabku, sebuah bakul berisi buah-buahan musim kemarau. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, kesudahan telah datang bagi umatku Israel. Aku tidak akan memaafkannya lagi. Nyanyian-nyanyian di tempat suci akan menjadi ratapan pada hari itu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ada banyak bangkai, kemana-mana orang melemparkannya dengan diam-diam. Dengarlah ini, kamu yang menginjak-injak orang miskin dan yang membinasakan orang sengsara di negeri ini. Dan berpikir, bilakah bulan baru berlalu, supaya kita boleh menjual gandum, dan bilakah hari Sabat berlalu, supaya kita boleh menawarkan terigu dengan mengecilkan epa, membesarkan sikal, berbuat curang dengan neraca palsu, supaya kita membeli orang lemah dengan uang, dan orang yang miskin karena sepasang kasut, dan menjual terigu rosokan. Tuhan telah bersumpah demi kebanggaan Yakub, bahwasanya aku tidak akan melupakan untuk seterusnya segala perbuatan mereka. Tidakkah akan gemetar bumi karena hal ini, sehingga setiap penduduknya berkabung? Tidakkah itu seluruhnya akan naik seperti sungai Nil, diombang-ambingkan dan surut seperti sungai Mesir? Demikian firman Tuhan.
Jemaat yang terkasih, pembacaan berikutnya terdapat dari Kolose 1 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-29. Kolose 1 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-29. Dan saya akan membacakan Alkitab edisi yang baru. Dialah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama daripada segala yang diciptakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan melalui Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu daripada segala sesuatu, dan segala sesuatu menyatu di dalam Dia. Dialah kepala tubuh, yaitu gereja. Dialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Dialah yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan tinggal di dalam Dia, dan melalui Dialah Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian dengan darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan menjadi musuhnya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu, kamu harus bertekun dalam iman, tetapi teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu, dan menggenapkan dalam tubuhku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu gereja. Aku telah menjadi pelayannya sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan bila mana tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segenap tenaga, sesuai dengan kuasa-Nya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Demikian firman Tuhan, amin. Jemaat berdiri, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Berita Injil yang dibentangkan kepada kita di hari ini dari Injil Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42.
Firman Tuhan, Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Maria, saya ulangi, seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Namun Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil dari dia." Demikian berita Injil. Amin. Firman Tuhan, kure semangat Bang. Saudara-saudara jemaat Tuhan, perenungan kita hari ini kudus dan tak bercela. Maseromo annata sayonna. Kata kudus dalam bahasa Ibrani kades. Arti dasar dari kata ini dipisahkan atau dikhususkan atau berbeda dari yang biasa atau murni. Kemudian dalam bahasa Yunani, kudus, hagios, artinya suci, murni, dipisahkan untuk Allah atau layak bagi Allah. Saudara-saudara, Allah itu kudus karena Allah itu benar-benar berbeda dari ciptaannya. Allah itu tidak berdosa. Dan kedudukan Allah menunjukkan kemurnian, keadilan, dan kemuliaannya. Kalau orang percaya disebut kudus dan tak bercela, berarti bagaimana kita menjalani hidup ini selalu berkenan kepada Tuhan. Jadi kekudusan bukan hanya soal moralitas tidak berbuat dosa, tetapi juga relasi yang benar dengan Allah, relasi yang benar dan adil dengan sesama. Itu yang mau dicapai dengan perenungan kita hari ini. Nah, saudara-saudara, dalam melihat diri kita, apakah sudah melakukan kehendak Allah? Pernahkah kita berdiri di cermin? Saya pikir selalu ya, tadi pagi berapa kali ke cermin, baru ke gereja, banyak kali. Pada saat habis mandi ke cermin, lalu lihat wajah, tak bisa mereka sabun dia. Lalu pakai baju, pergi lagi di cermin. Setelah itu pakai bedak atau minyak rambut kepada bapak-bapak, ibu-ibu pakai bedak, pergi lagi di cermin. Melomah. Dan kemudian pakai
sepatu, setelah itu pergi lagi di cermin baru berangkat. Berapa kali? Kurang lebih 5 kali ke cermin. Tapi pernahkah kita bercermin untuk mengatakan pada diri kita, siapa aku di hadapan Tuhan? Sadar atau tidak, dalam kehidupan kita setiap hari, kita terlalu disibukkan oleh banyak hal. Hal-hal yang memberi kita kesibukan adalah pekerjaan, adalah pelayanan, adalah keluarga. Itu hal-hal yang membuat kita sibuk. Tetapi dalam kesibukan-kesibukan itu, pernahkah kita bertanya, apakah yang telah kita lakukan dan terus kita lakukan sudah menyenangkan Tuhan? Saudara-saudara, melalui firman Tuhan hari ini disampaikan kepada kita bahwa Yesus Kristus adalah gambar Allah yang kelihatan. Karena itu dia harus menjadi pusat kehidupan kita. Dia yang utama dari segala-galanya karena dia yang telah membawa kita keluar dari kegelapan, masuk ke terang di dalam Allah. Karena itu bacaan utama kita hari ini, Kolose 1 ayat 15 sampai 29. Ini uraian teologis Rasul Paulus kepada jemaat Kolose. Melalui bacaan utama ini kita diingatkan tentang identitas kita. Kita adalah orang-orang yang dipanggil hidup kudus dan tak bercela. Ini identitas kita, kudus dan tak bercela. Lalu pertanyaan penting, seperti apa kekudusan yang harus kita nyatakan? Melalui Mazmur 15 tadi, menjelaskan kepada kita bahwa ternyata kekudusan yang harus dinampakkan dalam hidup ini adalah senantiasa datang kepada Tuhan. Karena itu diuraikan oleh sang pemazmur, siapa yang datang, yang bisa datang ke atau yang bisa menumpang di kemah Allah. Dalam uraian pemazmur, orang yang bisa datang menumpang di kemah Allah adalah orang yang tidak bercela, yang melakukan keadilan, yang mengatakan kebenaran dalam setiap atau dalam segala keadaan hidup, tidak menyebarkan fitnah. Dia berkata apa yang dikatakan itu yang benar. Tidak berbuat jahat kepada sesamanya. Dan masih banyak lagi itu berdasarkan uraian pemazmur tentang hidup kudus. Nah, karena itu dalam Kolose 1 ayat 15 sampai 20 bacaan utama kita tadi, ayat 15 sampai 20, Paulus memulai bagian ini dengan pengakuan yang agung bahwa Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung dan yang menciptakan segala sesuatu.
Nah, karena itu inilah dasar kekudusan umat Allah, kekudusan orang percaya, kekudusan saya dan saudara-saudara. Bukan karena kita baik, bukan karena kita suci, tetapi karena Kristus telah berkorban untuk mendamaikan kita dengan dirinya, mendamaikan kita dengan Allah melalui salib. Itu dasar kekudusan kita. Nah, karena itu kekudusan kita harus dimulai dari relasi yang baik dengan Allah. Bagaimana selalu kita berrelasi dengan Dia. Yang tidak kudus ini tidak bisa membawa kita ada dalam relasi yang baik dengan Allah, tetapi selalu yang tidak kudus itu dibawa murka Allah. Nah, pengorbanan Kristus memperdamaikan kita, kita menjadi anak-anak Allah yang sungguh dikasihi oleh Allah. Itu ayat 15 sampai 20. Kemudian ayat 21 sampai 23, penekanan Paulus dalam Kolose 1 ayat 21 sampai 23 adalah mau menyampaikan kepada kita, mengingatkan kita bahwa dulu kita jauh dari Allah, namun sekarang telah dekat melalui pendamaian itu. Pendamaian membuat kita kudus dan tak bercela, tetapi bersyarat, yaitu kita harus tetap tinggal dalam iman, tetap teguh dan tak bergoncang sekalipun banyak tantangan. Itu berarti menghidupi kekudusan kita harus aktif bersama dengan Allah dalam segala kenyataan hidup. Pertanyaan berikut adalah, apa karakter orang kudus? Kita perhatikan dalam Mazmur 15 tadi sudah sangat jelas. Pemazmur bertanya, siapa yang boleh menumpang di kemahmu, dan juga jelas memberi jawaban bahwa yang boleh menumpang di kemah Allah, yang boleh diam di gunung Allah, yaitu orang-orang yang hidup berlaku benar, tak bercela. Benar itu tidak bercela. Benar itu tidak memfitnah, tetapi mengatakan yang sesungguhnya, mengatakan fakta. Apa tu napagaw tahu lako kita, yato tu di pakada, ani pakada senga. Itu jujur. Sekalipun mengatakan kejahatan orang itu, tapi kita mengungkapkan dengan benar, karena seperti itu dia perlakukan ke kita. Bukan menutupi dosa, bukan menutupi kesalahan, tapi memperkatakan dengan benar bahwa seperti itu kelakuannya ke aku. Dengan maksud bahwa sekiranya orang yang mendengar keluhan kita bisa memperbaiki orang itu, supaya jangan tinggal dalam kejahatannya. Jadi kehidupan kudus, jauh dari kejahatan. Kehidupan kudus harus terlihat dalam pola hidup dari waktu ke waktu. Kita pindah ke kitab Amos pasal 8 ayat 1 sampai 8. Allah melalui Amos memperingatkan umat Israel bahwa
ketidakadilan, penindasan kepada orang miskin, dan keserakahan adalah tanda bahwa akhir dari orang-orang yang berbuat demikian telah tiba. Bayangkan kalau disampaikan buah musim panas, itu menggambarkan buah yang sebentar lagi membusuk. Dan kalau dikatakan buah musim panas untuk menyampaikan tentang kehidupan umat Tuhan, umat Israel, ini menggambarkan kehidupan mereka, kehidupan umat yang penuh ibadah lahiriah, tetapi busuk secara batiniah. Melo, banyak orang mengatakan kalau di depan luar biasa baik. Dengan kata-katanya tuh, hebat. Tapi jangan dulu katakan dia orang baik sampai di situ. Harus dilihat apa yang terjadi di belakang. Karena dosa duka laku kita tuh, umpok ada itu tangtongan. Kata-kata harus terkait dengan tindakan hidup. Sangat berbahaya bagi kita kalau baru di depan dia berbicara baik-baik. Ingat, orang yang selalu bicara tenang-tenang di hadapan kita, di belakang itu harus lihat. Itu umat Tuhan konteks Nabi Amos. Peribadahan luar biasa, karakter setiap hari kelihatan luar biasa, tapi mereka sangat busuk. Karena itu Amos memperingatkan, kekudusan itu bukan basa-basi, melainkan tanggapan serius atas kasih Allah yang harus terwujud dalam perilaku hidup. Ya, hati-hati orang yang datang kepadamu baik-baik. Harus cek kelakuannya. Mengapa? Karena Tuhan akan murka dan menghukum orang-orang yang berlaku tidak benar dan adil. Nah, jelas dalam penglihatan Amos menerima penglihatan keempat tentang sebuah keranjang yang berisi buah-buah musim panas yang melambangkan bahwa umat Israel sudah masa untuk dihukum. Tuhan akan menghukum mereka karena jelas umat Israel melakukan dosa ketidakadilan sosial. Di ayat 4 bacaan kita, yang dilakukan mereka adalah menginjak-injak orang miskin. Bisa juga yang terjadi dalam hidup kita. Menginjak-injak orang tak berdaya, orang yang tidak punya backingan. Orang yang punya backingan walaupun dia salah, bebas jalannya. Tapi orang yang tidak punya backingan, biar benar yang dia buat tetap di belakang. Tapi tidak apa-apa, nanti Tuhan lihat semua kok. Ayat 5. Yang dilakukan oleh umat Israel pada saat itu memanipulasi timbangan dan alat dagang. Timbangan itu neraca. Ini bukan saja soal jualan, tapi kemarin saya beli beras. Saya suruh timbang, tolong timbang. Yang 10 kilogram itu, ternyata isinya itu cuma 8,25. Saya bilang ke pedagang, kamu itu sudah untung 2 kali. Sudah naikkan harga beras, ditambah lagi kurangi isi kanduk. Hati-hati dengan dunia sekarang. Timbang itu berat kalau nyali leh. Jatuh si 50. 40 ring karulan. Ya, mohon maaf kepada pedagang supaya ini juga kalau kurang ditambahin dong. Mengapa banyak orang cepat sekali hancur usahanya karena ini memanipulasi neraca. Sudah kalau boleh untung 3 kali. Untung 1 kali itu sudah luar biasa.
Dalam kehidupan kita setiap hari mungkin bisa memanipulasi data. Di tempat-tempat pemilihan umum bisa manipulasi. Direken tu tahu dalam tak perai, dipakai dek laku tu diperai. Kan biasa seperti itu. Tapi tidak apa-apalah. Semua nanti dapat balasan dari Tuhan. Lalu yang dilakukan umat dalam konteks Nabi Amos yang terakhir adalah mengejar keuntungan dengan menindas sesama. Yang penting saya dihargai, biar saja orang lain. Yang penting saya nomor satu, biar saja orang lain. Itu menindas, tidak hanya di temerok atau di menindas. Lakin di koilangan tangga ketiga, di temerok panasulerok tangga satu, tidak seperti itu juga. Menindas, tapi mengambil hak orang lain, itu juga menindas. Nah, saudara-saudara, meskipun umat masih menjalankan ritual agamanya dengan baik, tetapi hatinya tidak lagi peduli dengan keadaan orang lain. Sekali lagi Bapak Ibu, apa yang Tuhan lakukan dengan ketidakadilan, dengan ketidakkudusan, jelas sekali bahwa Tuhan tidak tinggal diam. Karena Tuhan Maha Kudus dan Maha Adil. Karena itu kita diperingatkan hari ini jangan main-main dengan keadilan sosial. Tuhan peduli pada cara kita memperlakukan orang lain. Kalau peribadahan kita sungguh amat baik, oke. Tapi nampakkan peribadahan yang sungguh baik itu dalam relasi dengan sesama. Jangan hanya sebatas pintu gereja. Nanti kita pulang lain lagi pikiran kita. Itu umat Tuhan di zaman Amos. Cepat-cepat hari Sabat berlalu supaya menaikkan lagi timbangan. Supaya cepat-cepat dapat untung banyak. Nah, saudara-saudara, teguran dari Injil Lukas 10 ayat 38 sampai 42 tadi. Ini juga sangat pedis menampar pipi kanan kiri kita. Mungkin kita sangat sibuk dengan pelayanan. Mungkin kelihatan sangat rohani. Tetapi orang itu kehilangan hadirat Kristus. Marta sangat sibuk melayani, itu baik. Tapi kalau ia kehilangan hadirat Kristus, itu tidak baik. Karena itu Yesus menegur Marta, 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 kamu itu sibuk saja dengan hal-hal yang tak berguna. Itu berarti kudus dan tak bercela, bukan hasil kerja keras religius, melainkan kudus karena hidup berakar pada firman Tuhan. Hidup melakukan kebenaran dan keadilan dalam segala kenyataan hidup. Saudara, hari ini kita dipanggil untuk hidup kudus dan tak bercela. Hidup kudus dan tak bercela adalah hidup yang selalu berupaya berpusat pada Kristus. Menyatakan integritas, kata dan perbuatan menyatu. Karena itu, sekarang mari kita terus tinggal dalam firman Tuhan. Kita mencintai hadirat Allah agar kita dapat hidup kudus, baik secara pribadi maupun persekutuan. Kita masuk dalam saat teduh. Saya mengajak kita untuk masing-masing melihat ke dalam diri sendiri dan merenungkan siapa aku, siapa kita di hadapan Tuhan.
Sambil kita merenungkan itu, kita mendengarkan pujian tulus tiada bercelah. Mari bersama-sama kita berdoa dengan mengucapkan doa Bapa kami. Kita mulai. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari berdiri bersama-sama dan bersama dengan semua umat Tuhan di muka bumi ini, kita menyatakan pengakuan iman kita sesuai dengan ke-12 pengakuan iman rasuli sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Muliakan Allah Bapa. Muliakan
membawa persembahan yang telah kita siapkan dari rumah kita masing-masing dengan dituntun Mazmur 50 ayat yang ke-14. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nasarmu kepada yang maha tinggi. Diiringi dengan Kidung Jemaat 388 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Selamat di tangan Yesus. Selamat di tangan Yesus, aman berukatnya.
Dipersilahkan secara berturut-turut paduan suara Mahanaim kelompok 1, vokal grup Agape, vokal grup PPGT Jemaat Biring Kanaya, dan solo dari Saudara Dea.
Berikutnya vokal grup PPGT Jemaat Biring Kanaya.
dari Saudara Dea. Terima kasih semua pujian yang telah disampaikan baik paduan suara, vokal grup dan solo. Tuhan dimuliakan dan juga terus memberkati saudara-saudara sekalian. Mari kita satukan hati kita, kita naikkan syafaat kita kepada Tuhan, kita berdoa. Dimuliakanlah nama-Mu dengan segala yang telah kami lakukan, ya Tuhan. Kami telah mempersembahkan hidup kami. Kiranya berkenan kepada-Mu. Puji-pujian yang telah kami sampaikan, biarlah menyenangkan hati Tuhan. Dan juga kami telah diberi kesempatan yang begitu indah bersama-sama dalam persekutuan ini, boleh mendengarkan firman-Mu. Bapa Surgawi, teruslah Engkau uraikan firman-Mu itu dalam mata iman setiap kami, agar
dalam hidup yang Tuhan masih anugerahkan, kami boleh menyatakan hidup yang kudus dan tak bercelah dalam pikiran, perkataan, dan tindakan hidup. Semua itu boleh mewujud dengan baik. Tidak hanya kami rajin menyembah Engkau, tetapi juga dalam perilaku kehidupan kami, memperlakukan sesama kami dalam kebenaran dan keadilan. Ya Tuhan, dalam persekutuan ini, kami mohon Tuhan menyertai kami dalam satu pekan yang Tuhan anugerahkan mulai hari ini. Tuhan kiranya menaungi kami dengan sayap kasih-Mu, melindungi dalam setiap hal yang akan kami karyakan, baik di tengah-tengah keluarga, di tempat kerja, dalam persekutuan. Mari Tuhan, Engkau topang kami, biar boleh kami lakukan semua itu untuk menyenangkan Tuhan dan juga menjadi berkat bagi hidup kami dan sesama. Ya Tuhan, segala pekerjaan yang Tuhan telah anugerahkan masing-masing kami, semua yang kami usahakan dalam hidup ini, bahkan anak-anak dan cucu-cucu kekasih, dalam pertumbuhan, dalam pendidikan, dalam pekerjaan dan juga mencari kerja, kepadamu saja kami bawa. Kiranya Tuhan tuntun dengan baik, mereka semua berhasil. Ya Tuhan, berdoa untuk beberapa jemaat Tuhan yang Tuhan perkenan hari ini boleh berulang tahun. Kami doakan Leonardi Benyamin kelompok 3, Yeni Pamangin kelompok 5, Naptali Warnangan kelompok 6. Karena kasih dan pertolongan-Mu mereka boleh menerima pertambahan umur hari ini. Kepadamu kami serahkan perjalanan hidup yang Tuhan anugerahkan bagi mereka. Tuhan terus tuntun dan berkati dalam segala keberadaan mereka. Tidak hanya hari ini mereka bersuka cita, tetapi dalam segala waktu dan keadaan hidup mereka. Berdoa bagi jemaat Tuhan yang boleh Tuhan perkenan menerima kenaikan pangkat atau golongan, boleh mendapat pekerjaan, boleh menyelesaikan studi, boleh sembuh dari sakit, dan berbagai kesuksesan lainnya yang Tuhan wujudkan dalam kehidupan orang tua, saudara, dan anak-anak kekasih. Tuhan terus berkati keberhasilan itu biarlah dipakai dalam membangun hidup mereka dan juga dalam berelasi dengan sesama. Ya Tuhan, berkati dalam tugas tanggung jawab yang Tuhan telah berikan. Kiranya orang tua, saudara, dan anak-anak terkasih yang berhasil tetap melihat bahwa pertolongan Tuhan selalu diterima dalam apapun kenyataan hidup. Berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang merayakan hari ulang tahun perkawinan mereka dalam hari ini bahkan 1 minggu ke depan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati dalam perjalanan rumah tangga. Biarlah kasih dan pertolongan-Mu tetap dinikmati. Mereka membangun cinta kasih dengan baik antara suami dan istri, antara orang tua dan anak-anak. Mereka terus merasakan sukacita karena Tuhan hadir. Ya Bapa di sorga, berdoa untuk saudara-saudara terkasih kami, PPGT-Mu di Klasis Makassar Timur, terlebih di Jemaat Beringkanaya, dalam mengikuti Pekan Olahraga dan Seni PPGT Klasis Makassar Timur 2025 ini sedang berlangsung. Biarlah kiranya Tuhan memberkati pelaksanaan porseni tersebut. Biarlah memuliakan nama Tuhan dan juga tempat atau wahana bagi anak-anak kekasih kami PPGT-Mu untuk dapat menyatakan
talenta-talenta yang Tuhan telah berikan dapat diperkembangkan dengan baik dalam porseni tersebut. Bapa di sorga berdoa secara khusus buat anak kekasih kami Arang yang telah menyampaikan pujian solo di hari ini dalam studi di Makassar ini. Tuhan berkati, biarlah terus bertumbuh dengan baik dan juga boleh mempersaksikan kebaikan-Mu dalam setiap keadaan. Ya Bapa di sorga berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang bergumul, yang sakit. Kami doakan Ibu Erika Taniombo pemulihan setelah melahirkan, Bapak Amir Jaya yang sedang dirawat di Rumah Sakit Penang Malaysia, Bapak Peter Padang yang juga sakit di rumah, Ibu Magdalena Arestawati Dundu yang juga masih sakit di rumah, anak kekasih Samuel, anak dari Bapak Julius Tangkialo sakit di rumah, Ibu Erni Paranduk, adik dari Alprida, Ibu Alprida Paranduk dirujuk dari Manokwari ke Makassar ini untuk mencari kesembuhan. Dalen Palili, kakak dari Ibu Mary Lili atau Oma Pio yang sedang dirawat di rumah sakit Kemenkes. Ya Tuhan, kepadamu kami serukan keberadaan mereka, orang-orang kecintaan kami ini yang sedang bergumul karena sakit. Tuhan, berkati perawatan yang diterima, berkati para dokter dan perawat, berkati keluarga yang mendampingi. Biarlah mereka terus berpengharapan sepenuhnya kepadamu dan suatu kelak boleh disembuhkan. Dengan perawatan-perawatan yang diterima, semua yang dibutuhkan untuk mencapai kesembuhan mereka, aturlah ke tengah-tengah kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan. Juga berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang dalam duka cita. Kami berdoa buat Ibu Arni Bitikaka atas meninggalnya adik ipar terkasih di Halmahera. Kami berdoa untuk Ibu Esther Paimbonan atas meninggalnya adik sepupu terkasih almarhum Bapak Daniel Tonglo. Berdoa buat Bapak Amir Jaya sekeluarga atas meninggalnya ibunda terkasih, dan jenazah akan diantar ke Toraja hari nanti malam. Ya Bapa di sorga, Engkau mengasihi keluarga Bapak Amir Jaya dan saudara-saudara terkasih kami yang berduka cita. Hiburkanlah, biarlah mereka dalam menjalani lembah kekelaman air mata, mereka senantiasa dihapuskan oleh kuasa kasih-Mu. Mereka tetap teguh dalam iman. Bapa di sorga, penata layanan di tengah-tengah jemaat-Mu, ke dalam tangan-Mu kami serahkan, berkati. Terlebih persiapan pemberkatan perkawinan Saudara Gideon Suretno Panangan dengan Saudari Piranda Nobia Wehanto. Jika Tuhan berkenan, tanggal 2 Agustus 2025. Ya Bapa di sorga, berkati persiapan-persiapan mereka. Biarlah niat kudus dari saudara kekasih kami ini boleh terlaksana pada waktunya dengan baik. Bersyukur bersama dengan keluarga Jerianto Tanga atas kelahiran anak kekasih di tengah-tengah keluarga mereka pada tanggal 17 Juli yang lalu. Bagi sang ibu Tuhan pulihkan, bagi sang anak tumbuh kembangkan dengan baik. Berdoa menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu pelaksanaan persidangan 4 klasis Makassar Timur. Jika Tuhan berkenan akan dilaksanakan tanggal 24 sampai tanggal 25 Juli ini. Tuhan berkati utusan dari tengah-tengah jemaat-Mu Ringkanaya. Biarlah boleh mengikuti serangkaian acara persidangan tersebut dengan baik, dan boleh kembali untuk menumbuh kembangkan pelayanan di tengah-tengah jemaat ini. Berkati majelis gereja-Mu, Jemaat Ringkanaya dalam rangka evaluasi program di
Satu semester boleh dilalui dengan baik, kiranya boleh dievaluasi dengan baik dan boleh kembali menata pelayanan untuk satu semester ke depan. Semuanya diperuntukkan untuk memuliakan Engkau dan juga boleh menjadi jalan berkat bagi hidup kami. Berdoa untuk pemerintah kami, Tuhan kiranya menolong memberkati dalam menata pemerintahan di tengah-tengah bangsa ini. Berkati bangsa negara anugerah-Mu, biarlah kiranya menjaminkan keamanan dalam setiap keadaan hidup kami. Kami selaku anak-anak-Mu boleh memberitakan Injil dalam apapun hidup ini. Dan hari ini kami boleh memberitakan Injil dengan baik melalui persembahan syukur yang telah kami kumpulkan, bukan karena Tuhan miskin, tetapi karena menjawab segala kebaikan-Mu dan juga untuk menyebarluaskan Injil di tengah-tengah dunia ini. Tuhan kiranya memberkati, suci kuduskan apa yang telah kami berikan, biarlah bermanfaat dalam penata layanan di tengah-tengah jemaat-Mu ini. Berkat-Mu yang masih ada pada tangan kami sekalian, mari Tuhan Engkau terus menolong kami untuk bertanggung jawab memakainya dalam setiap kesempatan hidup. Semua berkat-Mu boleh kami gunakan dengan baik. Ketika ibadah ini boleh selesai, Tuhan, kami akan kembali ke rumah masing-masing. Hentarlah kami, jaga kami di jalan, jauhkan dari mara bahaya, tibakan dengan baik ke rumah anugerah-Mu. Jauh dekat perjalanan yang akan kami tempuh, hanya kepadamu kami berserah. Setiap anak-anak-Mu yang telah terlibat langsung dalam pelayanan-Mu hari ini, mari Tuhan terus beri semangat untuk dapat memberi waktu dan diri mereka untuk dapat melayani dalam setiap kesempatan yang Tuhan anugerahkan. Bapa, inilah doa kami, inilah syukur kami, inilah permohonan kami. Engkau dengarkan dan sempurnakan serta jawablah, karena semuanya kami bawa dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Warta tambahan ibadah keluarga kelompok 6 Rabu 23 Juli 2025 di rumah keluarga Bapak Damari Sembiring, NTI, Blok T nomor 28. Demikianlah warta tambahan. Terpujilah Tuhan bahwa kita dapat menikmati persekutuan dalam ibadah pada saat ini, dan terima kasih kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah, terlebih khusus kepada pelayan firman, Ibu Pendeta Abigail Tangkepalu, STH MM. Tuhan Yesus memberkati. Dengan semakin menguatkan iman percaya kita untuk meyakini bahwa kehidupan yang kudus dan tidak bercela hanya diperoleh di dalam Kristus. Selamat hari Minggu dan selamat beraktivitas dalam pekan ini. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara jemaat Tuhan, pergilah, jalani kehidupanmu dengan berupaya hidup kudus dan tak bercela di hadapan Tuhan dan sesama. Roh Kudus kiranya membimbing kami. Terimalah berkat-Nya.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Menutup liturgi kita hari ini, kita menyanyi di jalan hidupku.